perubahan udah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo udah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung. Memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingung ya. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik, kita cepat dan unggul. Tidak akan menguasai. Ya. Jadi tidak bisa orang yang dinamakan karbitan itu ya susah. Hanya karena bapakmu, banyak orang-orang pengusaha itu mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Pulang jadi direktur, perusahaannya bangkrut. Karena dia tidak ikut membangun perusahaan ini. Itu yang dialami Kaisang. Kalau kita flashback, Kaisang dan Gibran mungkin tidak akan menjadi sekarang ini kalau dia bukan anaknya Jokowi. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujian untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ingat ibuku, dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang Adara Harja di sana. Lestari alamku, lestari bangsaku, damailah bangsaku. Itu cita-cita anak bangsa ke depan. Di tengah-tengah gonjang-ganjing politik kita sekarang ini, kita atau bukan kita atau beberapa kalangan dikagetkan oleh pernyataan seorang bocah yang memimpin sebuah partai. Dia adalah Kaisang yang membuat pernyataan, dan itu menjadi blunder, dan dia banyak sekali diserang oleh netizen. Pernyataannya seperti apa, Won? Kalau Pak Anies itu jelas perubahan yang diusung, tapi kalau Pak Prabowo adalah keberlanjutan, saya bingung Pak Ganjar kemana ya gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia diserang? Lah dia bingung kok. Iya. Kenapa diserang? Salahnya di mana dia? Orang dia nggak tahu. Nah ya makanya Pak Ganjar memberi pernyataan Pak Ganjar. Ya kalau masih muda ya anulah belajar dulu politik. Nah, sangat betul sekali Pak Ganjar. Jadi karena dia nggak tahu, Pak Ganjar menyarankan sebagai orang tua kepada anaknya, belajar dulu politik, baru kamu akan mengerti, baru kamu akan bijak memimpin sesuatu, termasuk memimpin partai. Karena di dalam partai itu juga banyak orang-orang tua, termasuk Ade Armando ada di situ, yang dulunya selalu menyerang Prabowo, sekarang merapat ke Prabowo karena partai yang dipimpin Kaisang merapat ke Prabowo. Biasa. Nah, biasa itu buat mereka, buat kita yang nggak biasa. Nah, yang bikin blunder itu menurutmu kira-kira apa, Wan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, biar tidak Diogenes terus ya. Ali bin Abi Thalib Nggak oleh salah loh ini. berkata bahwa rahasiakan cita-citamu dan impianmu, karena orang yang membencimu
itu akan menggagalkan sebelum kamu mencapai itu. Jadi memang ini luar biasa terkait dengan pernyataan Kaisang itu kan hanya bagian dari kecil. Sebenarnya desain yang dirancang menarik apa yang disampaikan oleh Gus Romi, Roma Hurmuji, bahwa ini Roma Hurmuji ini orang dekatnya Pak Jokowi. Tadinya. Ya. Terus Tadinya tapi. Ya, tadinya nyaris hampir orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi ini sudah tidak di Pak Jokowi. Erick Thohir. Terus siapa namanya Sandiaga Uno. Itu memang dulu itu memang sudah dirancang. Memang kalau Pak Romi bilang ya ini bukan dugaan lagi, tapi dia belak-belakan begitu bahwa Erick Thohir itu memang sudah dirancang bahwa tolong dekati orang-orang NU. Sehingga sampai ada acara Harlah NU, dia menjadi ketua panitia Erick. Terus nanti kamu jadi wakil presiden makanya. Terus Sandiaga Uno bisa nanti ya adakan ke sana. Terus ada beberapa desain-desain termasuk sampai kepada hal-hal yang terkait dengan orang-orang dekatnya itu pada berseberangan semua, karena kalau Romi bilang itu di-prank istilahnya. Ya. Maka kalau terkait dengan rahasiakan tadi, memang Pak Jokowi ahli strategi untuk tidak banyak bicara. Tetapi pergerakan strateginya luar biasa. Makanya Roma Hurmuzi mengatakan Pak Jokowi ahli politik. Dia adalah politikus hebat. Tapi hebat belum tentu terhormat. Nah ini saya kira untuk pernyataan di awal ya. Kalau Kaisang itu sebagian kecil itu. Sebagian kecil. Ini juga pernyataan juga berbahaya, Bre. Roma Hurmuzi. Hebat belum berarti Belum terhormat. Pokoknya salah dikit resiko. Saya nggak mau nanggung resiko karena pernyataan orang. Ya. Saya lanjut Jawab dikit. masing-masing. Saya lanjut dikit ya. Oke. Sebelum ke Belum teman-teman. juga? Jadi Masih panjang nggak? Enggak, singkat aja. Jadi memang ini Pak John, memang saya nyambung dengan kemampuan seorang politik ini memang harus memiliki keahlian yang luar biasa ya. Terkait dengan Kaisang, kenapa saya bicara tentang desain Pak Jokowi ya dalam pandangan Pak Roma Hurmuzi itu bagian dari desain. Jadi 2 hari baru jadi peserta langsung tiba-tiba ketua umum dan sebagainya, itu kan luar biasa. Dan Pak Jokowi itu memang memiliki keahlian, kata Gus Romi, dia nggak banyak bicara tapi strategi dia jalan dan berani mengambil resiko. Dan yang memutuskan MK itu siapa pamannya namanya? Anwar Usman. Ya itu juga mungkin bisa kena prank juga katanya Gus Romi, karena mungkin ada dialog 4 mata, gimana berani, udahlah nggak apa-apa nanti aman, ternyata nggak aman, akhirnya dibully juga ya. Ini Oke, kembali kepada Kaisang tadi ya, saya pikir ada hierarki harusnya. Wong dunia kesenimanan kita, walaupun kita hebat sebagai pantomimer atau sebagai pengamen jalanan, saya kira tetap menghormati orang tua. Ya, kita betul. tetap menghormati tokoh Kita orang kita. timur. Nah ini Kaisang ya, berani ya kepada orang sepuh itu ya. Enggak. Jadi Kaisang kalau saya melihatnya Kaisang memposisikan dirinya sebagai ketua partai. Jadi dia merasa selevel. Iya toh? Kan misalnya dia sama Prabowo dia merasa selevel, kita sama-sama ketua partai. Tapi kalau soal umur ya memang harusnya ada unggah-ungguh. Kalau soal mungkin bisa mungkin bisa dipisahkan mungkin ya. Soal unggah-ungguh di masyarakat sama dia bertindak sebagai seorang ketua partai. Iya. Mungkin ada pembedaannya dikit situ sih kalau Iya. aku. Kalau Pak RT gimana Pak RT? Tentang apa nih? Ya Tadi tentang Kaisang tadi tuh, blundernya Kaisang tadi yang mengatakan bahwa dia bingung dengan pernyataan kalau Ganjar tuh bingung mau kemana gitu loh. Mengenai Kaisang, sebetulnya boleh dikatakan masih terlalu muda ya, masih terlalu awam di dunia politik. Ya. Tapi apapun itu, karena dia seorang anak presiden, nah jadi poinnya di anak presidennya itu. Jadi akhirnya semua, khususnya PSI yang tanpa melalui pemilihan, entah musyawarah, entah kongres, tahu-tahu diproklamirkan jadi ketua umum PSI dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebetulnya ini pelajaran bagi kita semua, mungkin untuk terjun ke dunia politik, alangkah baiknya tetap melalui proses-proses atau menapakin proses-proses itu sampai ke jenjang yang lebih tinggi dari mulai yang terbawah. Karena apapun proses itu sangat mahal.
Ya kan? Pengalaman itu sangat mahal untuk bisa menempa dirinya sendiri. Nah, tentang Kaisang yang mungkin mengkritik seorang Ganjar, nah barangkali Kaisang sendiri memang benar-benar bingung. Iya. Jadi dia bingung itu memang benar-benar dia itu masih bingung, iya masih nggak ngerti, memang masih awam. Wong dikatakan Orde Baru aja juga nggak mengerti kan. Ya maklum wong dia terlahir sesudah Orde Baru tumbang, atau mungkin di zaman akhir-akhir Orde Baru ya. Tapi itu akhirnya tidak menjadi pembenaran juga ketika orang nggak tahu misalnya Soekarno. Ya kan itu namanya ilmu pengetahuan ya Mas ya. Kalau dia sampai nggak tahu, loh kenapa kamu sampai nggak tahu Soekarno? Kan saya belum lahir waktu itu. Lah kita siapa yang udah lahir zaman itu? Tapi itu namanya ilmu pengetahuan. Pembenaran. Karena lu nggak ngerti, karena lu kosong tuh yang di situ, itu kan intinya. Oke Mas Diding. Itu bedanya Kaisang sama Jokowi. Jadi ya beda lah. Kematangan seorang politikus itu enggak bisa cuma seumur gedang gitu. Gedang jagung. Ya ini gedang ya, yang lain. Kalau pisang. Sang pisang. Kalau jagung masih itu menghina kamu ini namanya Reza ini kliwon ini menghina. Jadi tidak seperti jagung. Gedang itu pisang. Gedang itu setahun baru panen. Orang mau jadi apapun itu harus melewati tahap-tahapan tertentu. Bahkan orang mau jadi pengusaha itu harus melewati jadi mindring dulu, jadi apa dulu, berdarah-darah dulu, bangkrut dulu, bangun punya lagi. Pabrik. Berarti berproses itu ya. Balik lagi ke mindring kan. Jadi kalau orang tidak mengalami itu, memang ya nggak bisa ngomong kita. Memang mereka tidak akan menguasai. Ya. Jadi nggak bisa orang yang dinamakan karbitan itu ya susah. Hanya karena bapakmu, banyak orang-orang pengusaha itu mengirim anaknya sekolah ke luar negeri, pulang jadi direktur, perusahaannya bangkrut, karena dia tidak ikut membangun perusahaan ini. Itu yang dialami Kaisang. Kaisang tidak pernah menapak dari bawah untuk ke sana, dan itu terjadi. Nah, akhirnya dia secara berpolitik belum matang. Ya artinya masih semampu gitu. Makanya bingungan tadi ya. Nah, bingungan. Bingungan. Oke, Pri, gimana kamu menanggapinya, Pri? Iya. Apa bingung juga mukanya? Iya, saya juga bingung. Saya juga bingung melihat Kaisang yang bingung. Nah, ini. Juga saya lebih bingung lagi ketika ada orang-orang yang masih belum apa ya namanya, belum pantas lah, belum kuat, belum mapan, belum punya apa namanya pengalaman, kemampuan buat itu. Boleh saya selesaikan bicara saya? Boleh. Belum selesai ya. Oke, terima kasih Mas Kliwon. Atau kalau Mas Kliwon mau ketawa, boleh keluar ruangan dulu. Padahal kalau mau sampaikan. Dia moderator atau penguasa? Begitu. Jadi itu bahwa kalau memang kita belum siap, janganlah memaksakan diri atau karena ada hal-hal lain. Belum siap ya belum siap. Nanti tunggu siap begitu. Bukan cuma di politik aja, banyak juga apa namanya hal-hal lain ya, orang-orang yang memilih apa, kemudian di seniman juga banyak, artinya belum mapan sebagai pemain, belum mengerti, banyak sudah pengen jadi sutradara. Itu contoh-contoh. Padahal masih kosong banget, sehingga hasilnya ya wajar ya kalau dia bingung gitu. Wong Kaisang juga anaknya presiden bingung gitu. Nah, inilah. Jadi kalau kita flashback, Kaisang dan Gibran mungkin tidak akan menjadi sekarang ini kalau dia bukan anaknya Jokowi, itu pasti, gitu loh. Nah, jadi sebaiknya menurut saya mundur saja dulu lah, gitu loh. Nah, biar nanti kalau udah siap biar majulah, gitu. Itu aja lah. Pesan saya sederhana tapi keras. Memang keras juga pernyataannya. Iya. Kaisang disuruh mundur, Mas. Betul. itu di luar skenario ya. Kalau kata orang tua itu ibarat pisang.
atau ibarat buah-buahan? Ibarat gedang. Atau ibarat gedang. Matangnya itu gantian, Mas. Ya. Mesti dari pangkal dulu ke ujung. Ada waktunya kamu akan matang juga gitu loh. Nah, oke. Selanjutnya, Wan, kamu bingung juga, Pak. Apalagi mau ngomongan? Jadi Diogenes setelah ada pernyataan. Enggak Diogenes. Diogenes tapi lagi bingung dia. saya enggak Diogenes tapi Plato ya. Ya, boleh. Plato ya. Plato itu mengundang Diogenes untuk makan. Temenan katanya. Mengundang Diogenes, tapi Diogenes belum datang pada saat itu. Lalu Plato itu membuat pernyataan yang fenomenal, bahwa dia berkata manusia adalah binatang yang berbulu dan memiliki 2 kaki. Nah, Diogenes yang baru datang mendengar, langsung Diogenes masuk ke arah belakang gang itu, dia ambil ayam, dicabuti bulu-bulunya sampai gundul, lalu diletakkan kepada Plato. Ini manusia menurut Plato, kata Diogenes. Dia hanya ingin mengatakan bahwa teori tentang yang disampaikan Plato itu tidak serta-merta bahwa teori itu selalu beriringan dan sama dengan kenyataan. Jadi orang yang memiliki kemampuan pengalaman yang luar biasa, itu justru teori akan muncul. Lakukan dulu, lalu akan muncul pelajaran teori. Jangan membaca buku, memimpin partai politik ini gampang kok, ini hanya memimpin, tapi dia kalau belum punya pengalaman, itu berbahaya. Maka Plato itu mengatakan yang paling bagus, Diogenes itu mengatakan yang paling bagus, tidak menolak teori, lakukan praktek. Maka ketika Anda berteori, berteorilah selayaknya seorang praktisi. Begitu ya. Oke. Saya bisa menyimpulkan bahwa kamu akan mau mengatakan seperti ini sebetulnya. Tidak serta-merta kalau bapakmu presiden, mampu menjadi presiden, kamu juga bisa mampu menjadi presiden. Gitu. Tanpa kamu harus belajar dulu. Dia mau mengatakan itu maksudnya tadi itu. Saya menerjemahkan ini maksudnya. Itu menurut Pak RT gimana? Pak RT. Ya biasanya Nasihat adalah untuk anak-anak muda sekarang yang pengen cepat-cepat menggapai sesuatu tanpa melalui proses. Seorang presiden biasanya yang terjadi memang akan menelorkan anak-anaknya untuk menjadi presiden. Ini biasanya ya. Nah itu hanya sebuah keturunan darah dari seorang presiden. Nah biasanya anak-anaknya bisa menjadi terjun ke dunia politik, terus tertarik, belajar terus. Nah, akhirnya bisa menjadi seorang calon presiden. Tapi apapun itu tetap perlu proses, ya, perlu pengalaman, perlu waktu, tidak serta-merta. Karena ini sangat berisiko. Ya, apapun pengalaman proses seperti yang dikatakan Mas Hending itu sangat diperlukan. Apalagi itu sebuah perusahaan ya, kalau kita nggak menguasai sama sekali dari nol. Apalagi sebuah negara. Nah, apalagi yang lebih besar lagi. Di Indonesia yang terjadi bapaknya presiden dan anaknya presiden itu baru Megawati. Dan itu prosesnya udah berdarah-darah, Mas. Baru menjadi presiden panjang. Dan ada beberapa presiden yang mau mencoba untuk proses yang instan gitu. SBY misalnya, tiba-tiba anaknya dijadikan ketua partai yang nggak berhasil juga sampai sekarang, belum. Mungkin memang butuh proses. Agus Harimurti juga harus butuh proses untuk menuju ke sana. Nggak ujuk-ujuk seperti Kaisang ini gitu loh, Kaisang atau Gibran. Terus siapa nih lagi mau nangkep? Saya ada penelitian, Pak Jo. Apa sih? Dari mahasiswa mana? Diogenes. Mahasiswa University Casablanca. Jadi itu lagu. Casablanca Jakarta, Bang. Ya. Itu pasti temannya Diogenes. Dia menyebut di dalam bukunya, ya, sudah dicetak dan diedarkan di beberapa negara. Dia menyebutkan adalah leader of the God, my God bless and Gun Roses. Leader. Oleh karena itu bahwa Tuhan. bahwa apa yang terjadi dalam fenomena Kaisang, jangan-jangan ini dugaan ya. Kalau dugaan itu nggak kena delik gitu. Jangan-jangan ini bagian dari desain yang memang sudah dikomando. Dikasih tombol ya, karena begitu rapi desain itu, dan bahkan ada dugaan sekali lagi dugaan bahwa ini
Ganjar makin melorot di urutan ketiga, dibikin begitu opininya supaya nanti Pak Prabowo dengan Pak Anies berhadapan-hadapan. Agar bagaimana Jokowi bisa merangkul kembali Ganjar. Ya, tetap dia tidak bisa melupakan partai politik PDI yang membesarkannya. Ya, terus mengapa partai politik dipecah ke sana, dipecah ke sini. Suatu ketika nanti pun akan bergabung menjadi koalisi besar. Karena Pak Jokowi cita-citanya bagaimana membuat koalisi besar. Ya. Gitu ya. Ini rancangan baru dugaan. Ya. Saya mengatakan dugaan karena saya takut kalau ini kena delik. Ya, dugaannya itu cuman agak bisa disangkal sih sebetulnya dugaannya itu karena berharap nanti Ganjar melorot, Ganjar tidak maju, ya kan yang berhadapan itu Anies sama Prabowo. Ya. Dan mereka merangkul Ganjar, Jokowi merangkul Ganjar. Nggak masuk akal ya. Apakah Ganjar mau, itu pertanyaannya? Tidak logis, sakit hati sebetulnya kan. Kalau logisnya gimana? Kalau untuk berdebat sebagai narasumber, yang menyangkal adalah sesama narasumber. Jadi tolong moderator dalam track yang benar. Kalau sudah nggak mampu jadi moderator, tolong cari pengganti. saya sebetulnya saya hanya menyampaikan. Tadi saya tuh berharap Mas Didi yang menyampaikan itu, cuman nggak disampaikan, ya saya sampaikan lah. Ya. Itu kan suara hati Mas Didi kan, Mas Didi ya tadi itu ya. Saya sampaikan tadi ya. Bukan. Tidak ada pembelaan. Saya seperti Kaisang terpuruk ini. Nggak terasa ini panjang kita ngobrolnya. Jadi John, kalau kamu bilang tadi SBY ke Agus ke AHY gitu AHY. Itu suatu proses gitu. Ini sebetulnya sama. Jadi Kaisang dan Gibran itu juga bagian daripada proses. Karena itu meramaikan politik gitu sebetulnya, meramaikan politik. Dan saya yakin betul yang dikatakan dia, tapi cuma dia tidak logis. Tapi justru kalau menurut saya logisnya betul, itu, tapi nggak logis itu gimana? Karena datanya sudah benar, cuma dia menyimpulkan keliru tadi itu. Kelirunya bagaimana? Kalau saya minta klarifikasi. Boleh. Bagaimana? Kelirunya. Jadi kalau saya melihat ada semacam konspirasi politik. Ya. Konspirasi politik yang tujuannya menjatuhkan salah satu pasangan. Ya. Bukan ke Ganjar. Tapi Anies. Ya. Itu lebih logis. Ya. Kalau ke Ganjar nggak ada hubungannya, saya pikir. Jadi dua kekuatan ini digabungkan untuk menghancurkan satu kekuatan. Karena bagaimanapun juga politikus ragu. Kekuatan Anies itu kadang-kadang nggak bisa diperhitungkan, tapi bisa menjatuhkan Ahok loh. Bahaya ini. Jadi bagaimana membuat pemenangnya tinggal 2, aman sudah. Ya, makanya desainnya, dugaan juga ini, bahwa mengapa Prabowo berhadapan dengan Anies, supaya Ganjar dirangkul kembali dan mempertebal suara dari Pak Prabowo. Jangan sampai perubahan, karena perubahan berbahaya loh. Sekarang di mana-mana perubahan loh. Bahkan keluargaku yang Jawa Timur perubahan loh. Hanya Jupri saja yang tidak mau berubah. Dan pernyataan Kaisang itu kalau kita cermati lebih lanjut, Anies perubahan. Itu temanya sebetulnya di situ. Prabowo melanjutkan, Ganjar kemana? Iya. Ganjar melanjutkan. Ganjar itu melanjutkan tapi memperbaiki juga, maksudnya kan begitu. Iya. Cuman narasi itu harus hati-hati, ya. Narasi, kalimat, kata tadi membangun persepsi. Sebenarnya Ganjar itu dua-duanya, Mas. Melanjutkan yang perbaikan juga. Iya. Iya, betul. Masih ada lagi yang mau ngomong tentang Kaisang sang juragan pisang ini? Saya kira ini sudah sangat padat sekali. Padat, ya? Kita nggak banyak tertawa, tetapi sangat dramatis ya. Saya bisa berbeda pendapat Coach Jeding, tetapi yang nggak wajar kalau berbeda pendapat dengan moderator. Moderator fungsinya meluruskan ya Mas ya. Karena kalau tidak diluruskan nanti bisa bengkok. Dan saya kira bisa kemana-mana. Jupri mau berkata-kata, tetapi tolong segera ditutup karena Jupri khawatir kalau dia nggak urun rembuk
itu honornya berbeda. Jadi tenang Bre, kita sama ya, kita sama-sama berjuang untuk Bre, mencerahkan. mungkin kamu masih ada yang mau disampaikan? Saya pikir saya nggak perlu banyak kata-kata. Seperti netizen juga tahu saya nggak banyak kata-kata, tapi saya penuh strategi. Itu saja saya pikir. Padat, jelas. Jelas. Yes. Oke. Seperti podcast kita ini. Waton Gayam. Waton Gayam. Hidup Padat, tidak jelas tapi. Kesimpulan tidak ada. Oke teman-teman Waton Gayam, terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah komentar. Kalian the best. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.